Penguasa Kuil Surgawi, Bab 265. Setengah jam kemudian, tetua pertama dan tetua kedua telah mengambil helikopter dari Greenland Daozong. Sekarang di dalam helikopter, tetua pertama tiba-tiba melihat ke arah Greenland Daozong di kejauhan pedang tingkat 9 tingkat kaisar. Tidak bagus, ekspresi tetua agung itu tiba-tiba berubah. Saudaraku, ada apa? Apa yang terjadi? Tetua kedua yang duduk di hadapan tetua pertama di helikopter bertanya dengan cepat. Wajah tetua agung itu sangat serius, dan dia melihat melalui jendela ke arah sekte Qingshan Dao di kejauhan, dan bergumam, ada aura kaisar tingkat 9 di sana yang baru saja jatuh. Aura itu pastilah yang misterius pembunuh yang menyerang kita sebelumnya. Bagaimana mungkin, Penatua Agung, pihak lain berada di kaisar tingkat 9, dengan kekuatan tempur yang mirip dengan milikmu. Bagaimana makhluk seperti itu bisa mati begitu mudah? Penatua kedua Liu Ce juga mengubah wajahnya saat ini. Wajah tetua pertama sangat serius. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah tetua kedua, menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Kakak kedua, mungkin kita melakukan kesalahan kali ini." Ada sedikit penyesalan di dalam hati. Mata tetua pertama, apa yang harus saya katakan? Mengapa kita melakukan sesuatu yang salah? Tetua kedua Liu Ce juga mengerutkan kening dalam-dalam saat ini dan bertanya pada tetua pertama. Tetua agung menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah Qingshan Daozong dengan mata yang rumit, dan berkata, "Kita tidak boleh pergi ke Qingshan Daozong hari ini. Atau, kita pergi terlalu dini." Setelah tetua kedua Liu Ce berpikir sejenak, ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya. Dia bertanya kepada tetua pertama dengan kaget, "Saudaraku, maksudmu Qingshan Daozong, mereka berencana untuk memihak kita?" Petik 2. Tetua agung menarik napas dalam-dalam, mengangguk lagi, dan berkata dengan sedikit kenangan di matanya, "Nah, beberapa dekade yang lalu, ketika Anda dan saya masih remaja, saya pernah mendengarnya di tanah kerajaan naga. Saat itu, di sana adalah seorang pemuda bersenjatakan pedang yang mengenakan jubah Tao yang melakukan perjalanan puluhan ribu mil melintasi kerajaan naga dan membunuh kavaleri asing yang tak terhitung jumlahnya. Menurut penyelidikan saya selanjutnya, orang itu pastilah penganut Tao Qingyi." Setelah jeda, tetua agung melanjutkan, "Saat kita diserang sebelumnya, keberadaan misterius yang mengambil tindakan kemudian. Jika tebakanku benar, itu pasti guru Tao Xingyi. Bagaimana ini mungkin? Saudaraku, ketika kita berada di gunung sebelumnya, penganut Tao Qingyi bersikap dingin dan mengambil tindakan terhadap kita." Penatua kedua Liu Ce bertanya masih tidak percaya. Tetua agung menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, "Saudara kedua, jika Anda memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi dari sudut pandang lain, bukankah menurut Anda semuanya bisa dijelaskan?" Bagaimana menurutmu? Tetua kedua bertanya pada tetua tertua dengan cemberut. Tetua agung berkata perlahan, "Misalnya, penganut Tao Qingyi menyerang Anda dan melukai Anda serta memuntahkan darah. Apakah ini untuk dilihat orang luar? Atau ini juga peringatan? Peringatkan kami untuk tidak melakukannya sendiri dengan mudah. Ambil risiko dan pergi kepada sekte tingkat kaisar yang kuat ini secara langsung. Misalnya, setelah waktu ini, Anda dan saya pergi ke Green Mountain Daozong, tetapi pihak lain mengambil tindakan. Setelah perjalanan ke Green Mountain Daozong ini, lain kali, Anda akan dengan mudah setuju untuk pergi ke sekte kuat lainnya. Apakah Anda akan bernegosiasi bersamaku? Maukah kamu?" Tetua pertama menatap tajam ke arah tetua kedua. Ekspresi tetua kedua berubah lagi dan lagi. Ya, jika dipikir dari sudut lain, semua ini bisa dijelaskan. Tapi kemudian tetua kedua memahami segalanya, dan sedikit ekstasi muncul di hatinya. Ya, mereka akhirnya tidak lagi sendirian. Dalam perang sebelumnya, hanya ada Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan di medan perang luar. Meskipun Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan sekarang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Namun tidak peduli seberapa cepat kecepatan perkembangan ini, dalam waktu singkat, ia masih jauh tertinggal dari sekte tingkat kaisar terkuat di Kerajaan Naga yang telah diwariskan selama 2000 tahun. Dan sekarang mereka akhirnya memiliki sekutu. Saudaraku, mulai sekarang kita, saat berikutnya, tetua kedua Liu Ce, yang ingin memahami segalanya, memandang tetua pertama dengan mata bersemangat. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh sesepuh yang melambaikan tangannya. Tetua itu berkata dengan suara yang dalam, "Kakak kedua, jangan katakan apa-apa. Ini adalah hal yang baik. Pendeta Tao Qingyi tidak ingin membuat masalah. Semuanya sudah jelas sekarang. Kamu harus tahu, itu juga sulit baginya. Jika dia ingin berpihak pada Departemen Perang Kerajaan Naga, itu berarti dia harus memutuskan aliansi sekte. Akan sangat sulit bagi Qingshan Daozong." Pada saat ini, tetua kedua Liu Ce juga menarik napas dalam-dalam,
mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian memandang tetua pertama dengan mata yang rumit dan berkata, "Saudaraku, tampaknya hati para penganut Tao yang kuat tidak berubah. Itu akan memakan waktu 100 tahun. Sebelumnya, atau bahkan beberapa dekade yang lalu, ketika mereka menderita di kerajaan naga, mereka semua memilih untuk mengambil tindakan." Tetua Agung juga mengangguk dan berkata, "Yah, ini adalah hal yang baik. Mungkin keberadaan tersembunyi sebelumnya berkecil hati atau memilih diam karena beberapa alasan lain. Tapi sekarang, pertempuran setengah bulan yang lalu, biarkan mereka melihat harapan, lihat masa depan, hal-hal baik, hal-hal baik." Yah, tetua kedua juga mengangguk dalam-dalam. Kemudian tetua kedua terus bertanya, "Baiklah, kakak, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap sekte Tao Qingshan selanjutnya? Haruskah kita mengabaikannya saja, atau haruskah?" Tetua yang hebat tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja ada yang ingin saya katakan. Tuan Qingyi sangat banyak akal dan kita tidak bisa menjadi rekan satu tim yang bodoh. Dengan cara ini, setelah Anda kembali kali ini, Anda muncul untuk menunjukkan sesuatu, hanya karena kamu dipukuli oleh Qingyi kali ini. Mari kita bicara tentang luka yang disebabkan oleh Guru Tao." "Baiklah, saya mengerti, haha. Guru Tao di Qingyi ini adalah sebuah karakter. Sekte Tao Qingshan layak menjadi sekte yang lahir dan besar di tanah kami." Penatua kedua Liu Ce tersenyum. "Penatua yang hebat. Katakan ini, terutama ketika memikirkan tentang percakapan yang baru saja dilakukan oleh penganut Tao Qingyi dengan Tetua Agung dan dirinya sendiri di gunung." Penatua kedua Liu Ce tiba-tiba merasa percaya diri. Tidak ada yang lain, selama 9 sekte terkuat di kerajaan naga tidak monolitik, ini adalah hal yang sangat baik. Kesulitan Departemen Perang Kerajaan Naga segera teratasi, dan tetua kedua merasa sangat nyaman saat ini. "Sekte Tao Qingshan, Tao Qingyi, Tao Qingyi. Saya, Qin Wu. Saya dapat merasakan bahwa Anda masihlah pemuda berjubah hijau dan memegang pedang di tahun yang sama. Qingyi Tao, terima kasih. Terima kasih kamu, Penatua Agung." Saya merasa sangat emosional. Sekarang takdir nasional kerajaan naga meningkat, Xiao Tianzi memimpin kuil Tianshan terlebih dahulu, dan berdiri teguh di saat tersulit bagi Departemen Perang Kerajaan Naga. Dia mencoba yang terbaik untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga memenangkan pertempuran terakhir. Dan kini akibat perang itu telah mempengaruhi Guru Tao Xingyi untuk mengambil pilihan. Selain itu, Sekte Potian dan Sekte Dewa Perang, dua sekte terkuat tingkat kaisar yang tersembunyi, kini memiliki sikap yang sangat ambigu. Tetua Agung itu berbalik dan membungkuk ke arah Qingshan Daosong. Dia ingat bantuan ini. Kemudian, tetua pertama menarik napas dalam-dalam, duduk kembali di kursinya, dan berkata kepada tetua kedua Liu Ce, "Saudara kedua, bersiaplah. Tahap rencana kita selanjutnya dapat dimulai. Kali ini, saya ingin yang ke-8 aliansi besar di luar wilayah untuk bumi. Hancurkan, hancurkan." Tetua Agung berkata dengan sedikit rasa dingin di matanya. "Ya, kali ini 8 divisi perang asing dikalahkan dan menderita kerugian besar. Tidak peduli legiun paling elit dari divisi perang terbawah, semuanya terbunuh atau terluka. Bahkan para ahli tingkat kaisar dan kaisar kelas atas sangat menderita. Ini akan berakibat fatal bagi pasukan kecil dan menengah di 8 departemen perang eksotis. Dalam pertempuran modern, jika puluhan ribu tentara hilang dalam perang apapun, hal itu akan menimbulkan berbagai masalah besar di wilayah pasukan yang kalah. Namun kini 8 divisi perang asing ingin mengatur kembali pasukan mereka dan membalas dendam pada kerajaan naga. Saat ini, divisi perang di negeri asing berbeda dengan kerajaan naga karena mereka merekrut pasukan lagi untuk mempersiapkan perang. Dan ini adalah kesempatan bagi kerajaan naga untuk menghancurkan 8 departemen perang di luar wilayahnya sebelum mereka dapat bersatu kembali. Sejak zaman kuno, ada banyak bantuan untuk umat Tao, tetapi sedikit bantuan untuk umat Tao. Aliansi Z8 dan kerajaan naga harus menghancurkan mereka. Kalau tidak, setelah pihak lain menjilat lukanya, pasti akan kembali lagi. Peluang untuk menghancurkan aliansi Z8 ada di depan kita. Departemen Perang Kerajaan Naga sekarang sangat kuat. Meskipun legiun ekstrateritorial kerajaan naga juga menderita kerugian besar sebelumnya, nasib nasional kerajaan naga kini bangkit, dan tentara departemen perang pun bangkit. Terus-menerus diisi ulang, dan sekarang sikap Qingshan Daozong telah dikonfirmasi di wilayah tersebut. Inilah peluangnya. Mata tetua kedua Liu Ce berkilat dingin dan dia berkata, "Ya, kesempatan ini hanya sekali seumur hidup. Jika kita segera memusnahkan 1 atau 2 departemen perang kecil dan menengah sebelum aliansi 8 departemen perang di luar wilayahnya, maka aliansi mereka pasti akan gagal. Dan jika hanya 3 atau 2 departemen perang besar yang menargetkan kita, haha. Kami benar-benar tidak takut." Tetua yang hebat itu mencibir, "Baiklah, bersiaplah, dan jangan biarkan Tianzi mengetahui hal ini. Biarkan anak itu memiliki lebih banyak waktu tenang,
dan dalam pertempuran terakhir, semua kartu trufnya telah dikeluarkan. Saat ini, 8 divisi perang asing pasti sedang membuat persiapan untuk menghancurkan kuil Tianshan, jadi kali ini, kita harus cepat. Kita mengambil tindakan terlebih dahulu, lalu mengalihkan perhatian pihak lain kepada kita, untuk memperjuangkan Tians dan kuil Tianshan. Tetua kedua mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, baiklah, baiklah. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Xiao Tians membawa Gao Weiwei, Xiao Xiao, Shen Yuxuan, Xiao Hong, Mi dan Leng Yijun ke Bandara Yanjing. Ayah, kita akan pergi kemana? Xiao Xiao bertanya pada Xiao Tians dengan penuh semangat. Xiao Tians mencium wajah kecilnya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi ke kota Qianjiang dulu. Ayah ingin melihat tempat tinggalmu dan ibumu selama lebih dari 4 tahun. Lalu, kita akan pergi ke kota Beijiang lagi. Petik 2. Xiao Xiao mengangguk gembira dan berkata, ya, baiklah, ayah, bisakah kita kembali ke Yanjing? Saya tidak tega meninggalkan kakek, dan bibi Xia, mereka semua suka bermain dengan Xiao Xiao. Xiao Tians tersenyum dan menggaruk hidung kecilnya dan berkata, ya, ayo kita pergi ke kota Qianjiang selama 2 hari, lalu pergi ke kota Beijiang selama 2 hari, lalu kembali ke Yanjing. Aku akan memberikannya padamu lagi. Sekolah baru, oke, Xiao Xiao mengangguk gembira, tapi ketika Xiao Tians melihat ke arah Xiao Xiao, ada sedikit keengganan di matanya. Ya, dia selalu mengetahui tindakan Departemen Perang Kerajaan Naga dan Tetua Agung. Selain itu, dia juga bisa menebak beberapa rencana Tetua Agung selanjutnya dan apa yang ingin mereka lakukan. Sudah lebih dari 3 bulan sejak dia benar-benar meninggalkan medan perang di luar wilayah dan kembali ke Kerajaan Naga. Terakhir kali, semua kartu truf kuil Tianshan terungkap. Sekarang, kuil Tianshan sebenarnya menghadapi situasi yang sangat berbahaya di medan perang di luar wilayah. Dia, Xiao Tians, harus membuat beberapa pengaturan sebelum 8 divisi perang di negeri asing bebas menyerang kuil Tianshan. Jadi dia, Xiao Tians, penguasa kuil surga akan pergi. Dia akan meninggalkan kerajaan naga dan pergi ke medan perang di luar wilayah lagi. Masih banyak saudara yang menunggunya di sana, dan masih banyak hal yang menunggunya di sana. Selain itu, kekuatannya sendiri harus ditingkatkan ke tingkat ke-9 kaisar sejati sesegera mungkin, sehingga dia dapat mendapat tempat sebelum gelombang tren berikutnya datang. Untuk sesaat, perasaan perpisahan muncul dari Xiao Tians. Saat berikutnya, Gao Weiwei, yang berdiri di samping Xiao Tians, juga merasakan pikiran Xiao Tians, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam dan erat memegang tangan Xiao Tians. Suaminya, 2000 tahun yang lalu, Tianxia, dan Jiwer. Anda tidak bisa selalu terjebak dalam cinta antar anak. Suamiku, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kali ini, izinkan kami, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, tinggal selama beberapa hari. Lalu kamu bisa pergi dan melakukan urusanmu. Aku akan mengurusnya, kata Gao Weiwei dalam hati di dalam hatinya. Bab 266. Mungkin itu benar-benar petunjuk dari kehendak Tuhan. Ketika Tetua Agung dan yang lainnya hendak bersiap untuk bertindak, Xiao Tians juga merasakannya. Dia juga harus bersiap untuk pergi. Faktanya, Xiao Tians tidak punya persiapan apapun. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia khawatirkan adalah Gao Weiwei dan Xiao Xiao, istri dan putrinya, jadi persiapannya adalah menemani istri dan putrinya berjalan-jalan lagi, dan kemudian menunggu dia pergi ketika dia kembali ke Yanjing. Matahari pagi baru saja terbit pagi ini, dan Tetua Agung serta yang lainnya mulai mempersiapkan pertemuan di Departemen Perang. Xiao Tians juga membawa Gao Weiwei, Xiao Xiao dan Mi, Leng Yijun, Xiao Hong, Shen Yuxuan dan lainnya dengan pesawat khusus ke kota Qianjiang. Di pesawat, Leng Yijun mengenakan rok panjang berenda hitam, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi hitam, rambut panjangnya tergerai, ditambah dengan temperamennya yang menyendiri dan wajahnya yang cantik, mata Mi selalu tertuju padanya. Apakah kita akan kembali ke medan perang di luar wilayah? Saat berikutnya, Leng Yijun menyesap kopi dan bertanya pada Mi yang duduk di seberangnya. Mi mengangguk sambil tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan kembali. Mungkin kali ini kakak tertuaku akan menemani kakak iparku sebentar lalu pergi. Apakah kamu masih ingin mengikutiku? Leng Yijun tersenyum dan mengangguk, baiklah, pergilah, kenapa kamu tidak pergi, aku bisa dikatakan menjadi raja sekarang. Kata Leng Yijun sambil mencondongkan tubuh ke arah Mi, dan berkata dengan penuh pesona, apa? Kamu tapi saya, detak jantung Mi semakin cepat, dan dia mengangguk dan berkata, baiklah, bagaimana kalau kamu tinggal di Yanjing dan jangan pergi ke sana. Aku khawatir kali ini akan lebih berbahaya. Kamu berpikir, jika itu tidak berbahaya, kakak laki-laki tertua saya tidak akan pergi ke sana secara langsung.
Ya, saya punya firasat bahwa itu mungkin sangat berbahaya setelah pergi ke sana kali ini. Mi menatap Leng Yijun dalam-dalam. Hei, sesaat kemudian, Leng Yijun tersenyum dan langsung mencium sisi wajah Mi dengan bibir merahnya yang menawan dan seksi. Kedua kakinya yang panjang mengenakan stoking hitam disilangkan, dan siku kanannya bersandar di lututnya. Dia memandang Mi dengan tatapan menawan dan berkata perlahan, kalau begitu kita harus bersenang-senang dalam beberapa hari ke depan. Berkencan beberapa kali lagi. Anda belum mengenal kota ini, tetapi saya masih sangat mengenalnya. Saya pernah ke kota Qianjiang sebelumnya, tetapi saya paling akrab dengan kota Beijiang. Leng Yijun berkata, lalu tersenyum dan berkata kepada Mi, oh, ngomong-ngomong, Tuan Mi, saya adalah gadis tercantik di sekolah di kota Beijiang. Saat kita masih kuliah, hanya ada 2 gadis tercantik di sekolah. Aku bersama Wei Wei. Bagaimana kalau aku, si cantik kampus, mengantarmu ke sekolahku? Mi benar-benar tidak tahan dengan tingkah laku Leng Yijun yang ambigu setiap saat, dan itu membuat hatinya bergetar. Jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, semuanya terserah kamu. Saat berikutnya, Leng Yijun melihat Mi sedikit tidak nyaman, jadi dia berdiri, duduk di samping Mi, bersandar pada Mi, dan berbisik di telinga Mi, jangan khawatir, Tuan Mi, kita akan tidur bersama malam ini. Petik 2. Mi mendengar ini dan jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia berkata dengan malu-malu, yah, kamu tahu, aku tidak bermaksud begitu. Leng Yijun menyilangkan kaki panjangnya dengan cara yang sangat seksi dan berkata, oh. Apakah aku salah memahaminya? Baiklah, kalau begitu mari kita buka 2 kamar lagi malam ini. Jangan. Saat berikutnya, Mi berkata tanpa ragu-ragu. Terkikik, Leng Yijun tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya bersama Mi, dan dia sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia jatuh cinta, dan satu-satunya dalam hidupnya. Mi, akhirnya aku menunggumu menjadi pacarku dan suamiku. Aku sangat bahagia, gumam Leng Yijun jauh di dalam hatinya. Dia jatuh cinta sepenuhnya pada Mi pada pandangan pertama, dan perasaannya terhadap Mi jauh lebih dalam daripada apa yang terlihat di permukaan. Lebih dari 1 jam kemudian, pesawat tiba di bandara di kota Qianjiang. Kota Qianjiang adalah wilayah Shen Qingtian. Shen Qingtian, yang mengetahui berita bahwa Xiao Tians dan Gao Weiwei akan datang ke kota Qianjiang kemarin sore, segera mengatur semuanya dan bergegas kembali ke kota Qianjiang dalam semalam. Hou Zonghua, Direktur Departemen Survei Langit saat ini di kota Qianjiang, juga bersiap dalam semalam. Jadi ketika Xiao Tians membawa Gao Weiwei dan Xiao Xiao keluar dari pesawat, mereka melihat banyak orang di bandara, termasuk pasangan yang dibawa oleh Shen Qingtian dan pasangan yang dibawa oleh Hou Zonghua. Salam untuk tuanmu. Saat berikutnya, Shen Qingtian dan Hou Zonghua memimpin semua orang untuk memberi penghormatan kepada Xiao Tians pada saat yang bersamaan. Xiao Tians melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu sopan, saya di sini hanya untuk melihat-lihat di mana istri dan anak perempuan saya tinggal. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Ya, Shen Qingtian dan Hou Zonghua menjawab dengan hormat. Tapi sekarang, beberapa bulan kemudian, ketika mereka melihat Xiao Tians lagi, baik Shen Qingtian dan Hou Zonghua sangat terkejut di dalam hati mereka. Xiao Tians bukanlah dewa perang kerajaan naga, tapi dia jauh lebih penting daripada dewa dari perang kerajaan naga banyak. Saat ini, Xiao Tians adalah pahlawan yang tak tertandingi di hati seluruh kerajaan naga. Hari itu di medan perang di luar wilayah, pada saat pertempuran terakhir, pria di depan mereka, memimpin ratusan master tingkat kaisar, memasuki formasi musuh dengan sikap heroik. Inilah pahlawan sebenarnya, sarjana nasional, Xiao Tians, Gao Weiwei dan yang lainnya masuk ke dalam mobil. Semua mobil mewah Lincoln berwarna hitam, dengan tentara dari divisi Tiantian mengendarai sepeda motor di depan mereka memimpin, diikuti oleh penjaga. Shen Qingtian juga mengikuti mobil Xiao Tians. Setengah jam kemudian, di bawah bimbingan Gao Weiwei, Xiao Tians dan yang lainnya tiba dengan iring-iringan mobil mewah di depan sebuah komunitas tua di tengah pusat perbelanjaan. Ada sebuah restoran kecil yang tidak mencolok. Saat ini, ketika iring-iringan mobil Xiao Tians datang ke sini, kerumunan di dekatnya terkejut. Semua orang berkumpul di kedua sisi jalan dan melihat ini. Melihat konvoi tersebut, menebak peluang besar apa yang akan datang, mobil divisi patroli 1000 wajah secara pribadi melaju untuk mengawal mereka. Dan saat berikutnya, ketika Direktur Departemen Patroli Langit Kota Qianjiang keluar dari mobil dan secara pribadi membukakan pintu untuk mobil di belakangnya, kerumunan di dekat komunitas di Kota Qianjiang menjadi semakin heboh. Saat berikutnya, ketika Xiao Tians muncul dengan bayi kecil di gendongannya, kerumunan itu langsung terdiam. Semua orang tidak pernah menyangka kalau pahlawan besar kerajaan naga ada di sini. Dan kemudian ketika Gao Weiwei juga turun dari mobil, penonton langsung mengerti bahwa mereka tidak terlalu mengenal Xiao Tians,
namun mereka masih sangat familiar dengan Gao Weiwei. Wanita yang memiliki anak beberapa tahun lalu itu bekerja di sini sambil membesarkan anaknya. Ya Tuhan, suami Weiwei sebenarnya adalah Xiao Daxiong. Saat ini, semua orang di komunitas terkejut. Ayah, ibuku dan aku pernah tinggal di sini sebelumnya. Ada banyak paman dan bibi di sini yang sangat baik kepada Xiao Xiao. Mereka memberikan makanan ringan, mainan, dan pakaian kepada Xiao Xiao. Ayah, Little Pinky berkata kepada orang banyak. Beberapa dari mereka tampak familiar baginya. Xiao Tians memeluk Xiao Xiao, menarik napas dalam-dalam, membungkuk dalam-dalam kepada kerumunan di gerbang komunitas, dan berkata dengan tulus, Xiao Tians, terima kasih telah menjaga istri dan anak perempuan saya. Begitu Xiao Tians membungkuk, mata orang-orang di sekitar gerbang komunitas menjadi merah, dan mereka dengan cepat berkata, Xiao Yingqiong tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melakukannya, cepat bangun, cepat bangun. Inilah yang harus kita lakukan. Pada saat ini, kerumunan sangat terkejut. Para pahlawan besar dari seluruh kerajaan naga membungkuk kepada mereka secara pribadi untuk berterima kasih. Beberapa orang lanjut usia menitikkan air mata. Dia berkata dengan penuh emosi, Weiwei, kamu menikah dengan keluarga yang baik. Tuan, tolong cepat bangun. Shen Qingtian menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sisi Xiao Tians dengan mata merah, dan berkata dengan lembut kepada Xiao Tians. Xiao Tians kemudian berdiri, lalu berkata kepada Xiao Xiao, Xiao Xiao, kamu harus bersyukur sebagai pribadi. Kamu juga harus berterima kasih kepada paman, bibi, kakek nenek, dan kakek nenek yang telah membantu kamu dan ibumu di masa lalu. Kemudian Xiao Xiao mengangguk dengan bijaksana, membungkuk ke arah kerumunan, dan berterima kasih kepada mereka. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Shen Qingtian, Paman Shen, Anda akan bertanggung jawab untuk mengubah komunitas ini menjadi komunitas terbaik. Dana akan dialokasikan dari grup Junlin, dan setiap rumah tangga akan diberikan lebih banyak biaya pemukiman kembali. Ya, Tuan, jangan khawatir, saya akan mengatur seseorang untuk datang dan menanganinya, dan mencoba menyelesaikannya sebelum akhir tahun ini. Shen Qingtian menjawab dengan hormat. Baiklah, baiklah. Xiao Tians mengangguk, lalu menatap Gao Weiwei dan berkata, sayang, apakah restoran tempatmu bekerja pada awalnya sama dengan restoran yang ada di pintunya? Gao Weiwei mengangguk. Ketika dia datang ke sini lagi setelah beberapa bulan, rasanya seperti sudah berlalu seumur hidup. Karena beberapa bulan yang lalu, dia masih bekerja di sini, membawa Xiao Xiao bersamanya saat bekerja. Baiklah, biarkan aku masuk dan melihat. Mata Xiao Tians juga sedikit merah. Dia tahu bahwa Gao Weiwei dan Xiao Xiao telah mengalami masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir karena dia tidak lagi berada di sana, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengalami masa-masa sulit seperti itu. Tinggal di komunitas yang bobrok, mungkin hanya sebuah ruangan kecil, atau hanya ruang bawah tanah. Saat berikutnya, Xiao Tians melangkah ke sebuah restoran kecil di depannya. Hotelnya tidak besar, hanya 40 atau 50 meter persegi. Saat Xiao Tians masuk, pemilik toko, seorang pemilik lajang yang sudah bercerai, sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Saudari Sun, tidak apa-apa, ini suamiku Tians, jangan gugup. Gao Weiwei menghampiri bos wanita parubaya itu dan berkata dengan nada yang sangat rumit. Beberapa tahun yang lalu, Saudari Sun melihat Gao Weiwei sendirian bersama anaknya, jadi dia memberi Gao Weiwei pekerjaan. Tentu saja, uangnya sangat sedikit, tetapi bagi Gao Weiwei, yang datang ke kota Qianjiang sendirian dengan seorang anak, itu adalah anugerah yang menyelamatkan nyawa. Dan bahkan jika Xiao Tians tidak datang kali ini, Gao Weiwei juga menginginkannya. Untuk kembali ketika dia punya waktu untuk melihatnya. Tapi Xiao Tians ingin datang dan melihat. Ketika Gao Weiwei mengatakan ini, kegelisahan Saudari Sun menjadi berkurang. Jadi dia segera berkata, kalau begitu Xiao Yingqiong, aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Mie di sini adalah yang terbaik. Namun ketika Sister Sun hendak pergi, Gao Weiwei menghentikannya. Kemudian Gao Weiwei tersenyum dan berkata kepada Sister Sun, tidak perlu bekerja lagi, saya akan melakukannya. Tians, kamu ingin makan mie yang saya buat. Sister Sun mengangguk, tapi juga mengikuti Gao Weiwei ke dapur. Dia mulai memasak mie Gao Weiwei. Di tengah hotel, Xiao Xiao sedang duduk dengan gembira di depan Xiao Tians, tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians dengan kedua mata kecilnya, Ayah, setiap kali ibuku bekerja di sini, aku akan membaca di sana dan menunggu ibuku. Kata Xiao Xiao sambil menunjuk ke sudut, dan masih ada meja kecil dan bangku di sudut. 10 menit kemudian, Gao Weiwei mengeluarkan semangkuk mie panas, membawanya ke Xiao Tians sambil tersenyum dan berkata, makanlah, coba masakanku. Aku telah belajar dari Sister Sun selama 4 tahun. Baiklah,
Xiao Tians mengangguk, menundukkan kepalanya dan memakan mie tersebut. Mie-nya benar-benar enak, tetapi ketika mie tersebut masuk ke mulut Xiao Tians, dia langsung menangis. Bersambung.